Balik lagi nih ya pemirsa, masih di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Yap, Pastinya masih sama Nuka Zita dan partner Nuka, ada siapa di sini? ada saya yang paling keren di Trans Studio di sini. Oke, Maaf. yang paling Mama glowing. saya nggak sabar pengen ngomongin. Yang paling glowing ya. Yap, Nah, kita betul masuk ke sekali. segmen ketiga. Pembahasan kita udah nggak tentang anxiety disorder Tapi lagi. masih mengenai kesehatan. Tadi katanya Nuka Iya. mau nanya sama saya penasaran. Soalnya saya katanya ditanya on air aja. Jadi saya merasa apaan sih? Enggak, kamu tuh setiap hari keramas enggak? Ah ya. Kirain apa gitu. Kayak pertanyaan apa. Jadi gini. Meskipun saya rambutnya tipis, tapi saya keramas seperti orang normal. Enggak, aku pikir kan karena rambut kamu yang minimalis itu mungkin bisa aja keramasnya 3 hari sekali, bahkan Enggak. seminggu sekali. Saya sehari sekali tapi dengan jumlah shampoo yang jauh deh lebih dikit dari kamu. Enggak gini. Cuman kayak udah shampoo-nya Iya. tuh Enggak kan kalau orang lain kan keramas di garuk-garuk, di ini. saya enggak. Saya kayak ini dulu kan Hanya sempet- diusap-usap enggak, ya? Dulu kan sempet tren tuh bisnis cuci helm. Nah, itu. Enggak. Usap-usap. Iya, usap-usap aja kan. Usap-usap. Berarti kamu gini dong, udah seret langsung guyur lagi. Enggak. Saya guyur setelah saya sabunan. Jadi saya kasih waktu. Oh. Kata samponya gini, lama-lama banget sih udah licin juga. Ih, udah gak ada apa-apaan Nggak juga. ada apa-apaan gitu. juga gitu Efeknya kan. gitu. Nah, ini Nggak, emang kenapa bahas-bahas shampoo sih gitu? Bahas-bahas keramas. Iya, karena pengen nanya, karena di segmen ketiga ini kita mau bakal bahas seberapa sering sih kita tuh harus keramas. Ini saya jujur nggak tahu yang benar Apa seperti aja apa sih ya. hal-hal yang bisa mempengaruhi? Nggak, karena ini bahas saya dulu ya. Saya itu kan dulu rambutnya gondrong. Tapi saya jarang keramas dulu kalau zaman dulu. Malah pas gondrong dia Nggak, jarang keramas. maksudnya Gimana keramas cerita? 2 hari sekali, sehari sekali. Karena kalau saya nggak gondrong rambut saya tuh ikal. Keren kayak Jim Morrison, vokalis band. Oke, sekarang kenapa bisa jadi bukannya gondrong begini? Karena kebalikan? rontok, rambutnya hilang. Sekarang gandrong. Karena rambutnya nggak mau numbuh lagi, jadi ya udah beginilah saya. Gitu. tapi bener deh, ini kan kita Indonesia ya, kita kan tropis, negara tropikal gitu kan. Iya, panas. Nah, orang Indonesia itu rata-rata keramas setiap 2 hari sekali, rata-rata. Ini survei ya. Survei. Iya, saya nggak bisa setiap hari. Bahkan ada orang yang kayak Nuka yang keramas itu tiap hari gitu kan, apabila kulit kepalanya mudah berminyak gitu kan. Iya, betul. Nah, tapi ada juga orang yang keramas cuman seminggu 2 kali. Beda-beda tipe rambut. Itu kayak apa? Aku nggak kebayang kalau keramas minggu 2 kali doang. Karena dia beda tipe rambutnya, tipe kulit kepala dan gaya hidupnya juga beda. Jadi dia nggak perlu setiap hari juga. Iya. Gitu. Intinya yang bener tuh berapa kali sih kita harus keramas secara ilmiah? Ini jujur saya nggak pernah tahu karena saya korbannya. Rambut saya rontok gitu kan. Karena saya keramasnya kayak nggak bener. Balik lagi sih kalau ditanya setiap manusia tadi di sini udah dibilang kan beda-beda. Jadi ya relatif. Ada Ada yang setiap orang kayak Nuke nih setiap hari harus, karena rambutku tuh kalau keringetan dikit cepet lepek, ya cepet berminyak gitu. Ada yang 2 hari sekali rambutnya sebenarnya masih oke-oke aja, masih kering gitu, maksudnya yang ngembang gitu, nggak lepek. Bahkan tadi yang Ditan bilang seminggu 2 kali, itu aku nggak ngebayang. Gatel ya. Nggak kebayang guys. Iya, tapi emang beda-beda nih. Ada contoh aja, misalnya waktu keramas orang yang berambutnya panjang itu pasti beda dengan orang yang rambutnya pendek. Beda. Begitu pula dengan orang yang kulit kepalanya mudah berkeringat dan berminyak. Ini pasti beda dengan orang yang kulit kepalanya kering gitu. Ini juga beda ya, orang yang aktivitasnya outdoor sama yang aktivitasnya di dalam ruangan, luar ruangan, itu mereka beda tuh berdua. Gitu, yang aktivitasnya di luar ruangan lebih sering keramas. Betul banget, tapi aku Gitu. sama aja sih, kemarin rambutku panjang dan pendek kayak gini, sekarang tetap setiap hari ya, Setiap hari ya? tiap hari. Oke. Nggak bisa banget gitu. Nah, kira-kira kalau tadi kan itu kita ngomongin soal Orangnya ya. berapa sering orang-orang tuh keramas. Betul. Gitu kan. Nah, emang tuh cara kerja sampo sendiri kayak gimana sih? Bener-bener gak sih bisa membuat kulit kepala kita tuh sehat? Karena ada beberapa kan kalau kita nggak cocok sama sampo aja ketombean, Ya. rontok. Ya. Berarti kan kita harus pilih-pilih dulu dong, coba-coba beberapa brand atau beberapa tipe sampo. Jadi kalau ngomongin tentang cara kerja sampo ini, sampo ini bekerja dengan cara menjebak minyak, lalu dibuang dengan membilas air. Jadi tugas dia sebenarnya tuh
nyingkirin minyak sebenarnya. Gitu. Gitu. Tapi kalau kita melakukan terlalu sering, maka rambut akan mudah kering dan rentan rusak. Kayaknya ini yang terjadi sama saya deh. Makanya Iya, kebalikan kamu lu ya. rontok kan akhirnya hilang rambut saya. Bener-bener. Iya, jadi ada namanya sebum. Itu tuh minyak alami di kulit kepala dan rambut kita. Nah, sampo itu berfungsi, cara kerjanya tuh menangkap dan menjebak sisa kotoran, minyak dan residu produk. Ini bukan cuma membersihkan, sampo juga melembabkan serta melindungi rambut dan kulit kepala. Itu cara kerjanya. Oke. Gitu. Cara kerja sampo ya, jadi dia ngikat minyak tuh guys. Iya, soalnya emang kadang bingung nih fungsinya apa ya sampo. Tiba-tiba adem ya kepala. Ternyata fungsinya adalah dia mengikat minyak gitu. Betul. Nah, kenapa ada beberapa orang perlu sering-sering keramas? Kayak aku nih. Karena memang rambutku tuh tipe yang halus kayak rambut bayi gitu, tahu nggak sih? Nggak, nih kulit kepalanya mungkin berminyak ya? Berminyak juga, dan tipe rambutku nih rambut yang halus banget gitu. Iya, yang kayak rambut bayi. Kalau misalnya tipe rambutnya aja yang kayak bayi ya. Tapi mukaku juga kok masih kayak bayi. Iya, boleh. Ya, nggak, ini mungkin Nuka rambutnya emang berminyak, jadi harus cuci rambut tiap hari. Maaf. Harus cuci rambut tiap hari. Karena tipe minyaknya emang kebanyakan ya. Iya, dan cepat yang lepek, tipe yang sering cepat lepek kan? keringetan lepek Iya, gitu. kalau misalnya yang berasa lepek kayak gitu emang harus tiap hari. Yap. Kalau enggak besokannya udah wassalam deh tuh rambut ya. Benar, ini beda banget sama orang-orang lain yang nggak perlu sering-sering cuci rambut gitu ya. Jadi ada orang-orang yang nggak perlu cuci rambut sering-sering karena mereka memiliki rambut yang tebal dan kulit kepalanya kering. Jadi ini kategori orang keriting sebenarnya. Jadi mereka sebenarnya nggak perlu sering-sering. Saya dulu keriting, ya sudahlah, nggak usah dibahas. Walaupun sekarang udah habis. Nggak usah dibahas karena sekarang udah nggak ada, jadi nggak usah diperpanjang ya. Nah, orang yang berambut lurus ini kayak Nuka, ini minyak dari kulit kepalanya lebih mudah mencapai ujung rambut. Oh, pantesan. Gitu, jadi wajar sering keramas. Tapi kalau yang rambutnya keriting, itu rambutnya tebal dan kulit kepalanya juga kering, nggak perlu sering-sering keramas. Oke. Katanya nih jarang keramas nih bisa meningkatkan kualitas rambut. Bener atau enggak ya? Emang ya? Kalau di Nuka pasti tidak. Emang ya? Kalau di jenis rambutku pasti aku langsung jawab tidak. Oh, saya baru tahu loh itu. Iya. Enggak, itu kayaknya buat yang kering aja deh. Iya, yang kering kayaknya ya. Karena kalau kering kan nggak mungkin keramas setiap hari gitu. Anyway, kamu pernah dengar tentang dry shampoo nggak? Kenapa tuh? Itu shampoo kering. Itu gimana cara kerjanya ya? Jadi dia bisa bikin rambut dipegang tuh lebih smooth. No. Itu bentuknya gitu. apa? Shampoo-nya? Ya cair lah. Oh, tetap cair. Kok dry shampoo kok kering? Cair, maksudnya dry shampoo tuh dikhususkan untuk orang-orang yang punya rambut kering, cenderung. Oh, oke, kategorinya kering. ya. Kategori. Oh, oke. Dry shampoo, smooth shampoo, kayak gitu-gitu. Oh, oke. Jadi kan ada jenis-jenisnya tuh kan, buat rambut yang kering, normal, cenderung berminyak, ada yang normal aja. Oke. Ini ternyata ada kategori dry shampoo, kategori yang disemprotkan. Ada nih, dia dari bahan alkohol. Dan jadi bedanya dia nggak shampoo pas dimandi gitu loh. Dia cukup disemprotkan aja. Nah, sampo kering ini meninggalkan residu yang membuat kulit kepala terasa berpasir dan berbutir. Jadi ini nggak baik sebenarnya. Jadi tetap abis dipakai harus terus dibilas. Kalau misalnya perlu dry shampoo nggak apa-apa, tapi abis itu harus tetap dibilas. Aku nggak pernah sih pakai sampo. Itu kayaknya udah agak medis deh. Baik, dan tapi intinya sih ya disesuaikan dengan rambut dan kulit kepala. Karena ini memang bukan sih sampo yang direkomendasikan untuk penggunaan jangka panjang ya. Betul, tapi ini harus balik ke diri masing-masing. Kalau yang tadi saya ngomong kalau misal rambutnya keriting tuh perlu bisa keramas 2-3 hari sekali. Did you know bahwa pemilik rambut afro, keriting kecil-kecil orang Afrika itu bisa keramas cukup 7-10 hari sekali. Wow, irit ya. Yang begitu malah jarang-jarang ya? Irit ya. Kupikir dengan rambut kayak gitu harus jadi ribet ya. Ternyata enggak ya. Gila sih, enggak rontok itu ya, enggak kusut tuh rambut ya. Makanya. Pertanyaan gue. Iya, jadi ternyata mereka bisa 7-10 hari. Gitu. Wow, aku sih sudah tidak akan betah itu. Oke. Nah, ini balik lagi ke mental nih. Oke, ini mengenai teknologi ya dan mental ya.
Selanjutnya tadi kita tinggalkan tentang persampoan. Jadi kalian udah paham lah ya. Keramas sesuai dengan kebutuhan, maksudnya kondisi rambut kalian. Ya. Gitu. Nah, sekarang kita beralih lagi ke teknologi bisa meningkatkan kesehatan mental ternyata. Ini ada 5 alasannya ya, Ditan. Oke, yang pertama Ada apa tuh? Banyak tersedia aplikasi untuk kesehatan mental ternyata. Jadi kalian gak usah takut. Banyak banget nih aplikasi yang telah dikembangkan untuk berbagai keperluan, salah satunya kesehatan mental seperti meditasi, konsultasi langsung dengan psikolog secara daring, terus aplikasi untuk gimana caranya memudahkan tidur, mengelola kecemasan dan sebagainya sekarang udah ada. Jadi satu handphone kalian fungsinya banyak banget nih. Oke, dan poin kedua adalah selain aplikasi juga banyak website, situs web yang bisa memberikan bantuan langsung kapan aja dan di mana aja. Jadi ini kita bisa menemukan misalnya nih ada website Heads Together. Ini merupakan website pendukung kesehatan mental untuk mempertemukan para relawan dan pejuang kesehatan mental untuk saling berbagi cerita. Yang saya tadi cerita ya, jadi ketemuan bareng terus cerita masalahnya masing-masing supaya bisa masing-masing merasa lebih nyaman. Gitu. Lebih enak ya sekarang, orang lebih mudah mencari informasi dan temannya. Ya, banyak soalnya. Terus bisa dengan asisten suara sebagai solusi untuk mereka yang tidak nyaman bercerita dengan orang lain nih. Ya kan biasanya kan ada orang yang nggak pede tuh cerita masalahnya sama orang-orang ya kan. Nah ada juga nih orang yang justru merasa tidak nyaman mengungkapkan masalah karena berbagai alasan. Dan untuk mengatasi masalah ini akhirnya banyak deh dikembangkan nih asisten suara yang dapat menemani suara berbagai isi hati. Ya ini menjadi terapis nih, bisa membantu kalian yang kurang nyaman bagi masalah dengan orang lain. Ya, jadi kalau nggak mau curhat ke orang, ini ada artificial intelligence-nya, ada AI-nya sehingga kita bisa cerita ke robot kayak kan ada itu kayak ini loh, Oke Google. Kalau di handphone kita kan, itu biasanya kalau saya ngomong Oke Google, itu handphone masing-masing akan kebuka Google-nya, terus ya ada tulisan. Gitu kan, atau kalau di Apple iPhone tuh ada Siri namanya, kita bisa ngobrol sama si Siri itu. Betul. Mungkin nggak nyaman sama orang beneran kan, jadi bisa dengan artificial intelligence Siri. Yoi. Next adalah terapi paparan dengan virtual reality. Jadi selain bertemu secara langsung, ini bisa juga bertemu secara virtual reality ya. Jadi para ilmuwan telah menguji virtual reality sebagai alat untuk terapi paparan dalam uji klinis. Hasilnya beberapa dokter di Amerika Serikat sekarang dilatih untuk menggunakannya dalam praktik mereka. Jadi terapi ini membantu pasien terbiasa dengan ingatan sehingga nggak lagi memicu kecemasan dengan cara terapi virtual. Ini kayaknya ini deh. Kalau yang saya tangkap ya, jadi ini kan dirancang untuk membantu pasien menghidupkan kembali fenomena terkait trauma tersebut. Contoh, yang tadi saya bilang tentara Amerika pulang perang PTSD, mungkin akan dibikin sebuah suasana virtual. Virtual kan berarti pakai komputer gitu kan. Pakai komputer, layarnya digambarin di komputer. Mungkin akan digambarkan suasana virtual di mana mereka trauma di saat mereka perang. Gitu, mereka akan dibiasakan sehingga mereka nggak trauma lagi. Betul sekali. Nah dari terapi paparan dengan virtual, terus ada juga nih Ditan aplikasi suasana hati. Wah, suasana hati. Boleh nih nanti abis ini kita download kali ya. Aplikasi suasana hati, jadi kalau suasana kita lagi nggak baik nih, tiba-tiba ini ada beberapa fitur penjurnalan suasana hati yang bisa menghindari kita dari pikiran-pikiran negatif yang ganggu. Katanya sih gitu. Oh gitu, wah ini keren nih. Ada juga katanya yang gratis tapi ada juga yang berbayar. Ya, jadi berlangganan. Ini dengan teknologi harusnya bisa ngebantu masalah kesehatan mental kita. Jika suatu saat ngerasa sedih, stres, tertekan atau cemas, bisa ada teknologi yang langsung membantu masalah kita tanpa kita ganggu orang lain loh. Gitu. Keren ya, jadi kita tetap bisa meng-keep masalah kita apa. Tapi perlu diingatkan sih, meskipun ada aplikasinya, tetap kita butuh support system yang berwujud manusia. Teman-teman kita sendiri. Ya, jadi kalau kita mempunyai sebuah masalah yang berhubungan sama mental, ingat selalu jangan pernah mencoba mendiagnosa secara sendiri. Tetap butuh dukungan teman-teman, supporting system, dan juga tetap harus ke medis, harus ke dokter. Gitu. Tuh, betul banget. Nah, akhirnya ya kita sampai di ujung acara. Penghujung acara ini Nuka kayak napasnya udah ngos-ngosan banget. Gitu. Karena memang ngomongin masalah mental di episode kali ini
jadi ingat orang-orang sekitar yang lagi mengalami apalagi atau pakai yang masker ya agak Iya. sesak menarik napas ya. Guys, kalau kalian tahu ini effort banget ya Effortnya. kita ngocap cuap-cuap tapi harus menggunakan masker. Baik. Ya, Kalau makanya gitu, deh. thank you banget pastinya buat pemirsa yang udah nemenin kita dan Betul. ingat selalu jaga kesehatannya dan bahagia terus ya. Bahagia terus, tetap semangat menjalani apapun yang Betul. sekarang lagi kalian hadapi, mau bahagia mau sedih. Ya. Ingat harus berdamai dengan semua kondisi. Ya. Betul. Nuka juga ingat ya berdamai ya Berdamai. sama diri sendiri, Iya. lupain mantannya. Move on dong. Ya. Oke, kalau kayak gitu kalian jangan move on tapi dari Hai Indonesia karena kita akan balik lagi dan sekarang Nuka Zita harus pamit undur diri. Kita sudah juga pamit undur diri. Kita akan bertemu lagi on another episode of Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik hanya di mata milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Bye.